Jadi hari ini adalah hari ke-14 dan hari ini gak terlalu banyak yang kulakukan. Dan beberapa hal yang pengen ku sampaikan di hari ini adalah terima kasih untuk yang sudah menonton videoku. Mungkin itu bisa menjadi sebuah semangat baru untuk aku tidak menyebarkan hal-hal yang berbau untuk bisa dibilang privat atau pribadi gitu. Jadi aku akan berusaha untuk membuat video-video kayak gini itu nggak terlalu terbuka dan nggak terlalu pribadi bahasanya, biar semuanya bisa pakai gitu, biar mungkin bisa bilang videonya jadi lebih bermanfaat gitu. Nah, jadi hari ini aku mau membahas tentang yang tadi pagi, yang tentang time box pertama, yaitu yang aku memberitahukan apa yang pengen kulakukan. Sejauh ini aku sudah melakukan semuanya yang aku rencanakan ya. Mulai dari tadi pagi itu membersihkan gudang, tidur siang, dan juga senam. Dan beberapa tips untuk kalian yang pengen mulai senam, sebisa mungkin kalian lihat video senamnya dulu, kalian lihat video stretchingnya dulu, terus kayak pelajari gitu, kayak gini loh caranya, atau yang penting kalian paham dulu instruksi yang bakal dikasih tauin sama pembuat video stretching atau pembuat video senamnya. Jadi biar kalian pas kalian ikutin itu nggak terlalu kaget, wah ternyata kayak gini. Dan aku termasuk orang kaget karena kan aku jarang gerak, jadi tadi pas olahraga itu nggak tahu isi videonya apa, dan aku langsung klik aja, langsung ikutin, dan bagian sini, bagian belakang pundakku itu sekarang pegel banget. Jadi mungkin itu aja hari ini, mau menceritakan tentang hal-hal yang tadi aku rencanain. Dan memang benar, ternyata ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kita udah membuat jadwal di pagi hari. Bukan kita ya, tapi aku mau menceritakan pengalamanku. Jadi bukan kita, sebentar aku pause dulu. Jadi pokoknya aku mau menceritakan tentang pengalamanku ketika aku sudah membuat video tentang aku memberitahukan rencanaku apa. Itu jadinya lebih terasa kalau misalnya itu adalah tugasku dan aku melakukannya tanpa over. Jadi biasanya kan kalau misalnya aku ada rencana dan rencananya itu spontan, aku pas itu lagi mau ngapain terus aku lakuin, alhasil itu jadinya over dan terlalu fokus. Alhasilnya jadi ya kemarin itu aku jadi beneran burnout, males untuk ngapa-ngapain, dan itu sakit banget rasanya. Kayak jadinya kalian beneran motivasinya itu beneran di bawah. Dan ada beberapa hal yang kurasakan setelah aku membuat timebox dalam bentuk video ya, karena memang sebenarnya timebox itu ditulis, tapi karena aku belum mau atau belum suka aja untuk nulis, jadi aku buat videonya. Ternyata ketika kita sudah membuat sebuah timebox atau rencana untuk melakukan sesuatu, beda dengan ketika kita spontan. Karena aku sudah cerita kalau misalnya ketika aku melakukan sesuatu, aku akan melakukannya itu terlalu, atau pokoknya cuci baju terus sampai capek gitu. Karena apa? Karena aku takut setelah cuci bajunya selesai, aku gak punya kerjaan. Nah, jadi itu masalahnya. Tapi ketika aku sudah punya jadwal, misal aku bersihin gudang gitu, emang gudangnya gak sebersih ketika aku sedang fokus, tapi sebuah tujuannya adalah aku membersihkan gudangnya bersih atau enggak, yang penting aku sudah bersih. Jadi setelah aku membuat sebuah jadwal kayak gini, video yang isinya tentang aku membicarakan rencana aku hari ini mau ngapain, jadi lebih ke arah menyelesaikan kewajiban gitu. Karena setelah bersihin gudang, aku tahu ada istirahat, aku tahu habis itu mau ngapain, jadinya lebih teratur gitu. Jadi mungkin agak susah aku jelasin untuk kalian karena memang ini suatu hal yang pribadi, jadi agak susah untuk jelasinnya. Maksudku adalah perasaan seperti kerjain dulu, gak selesai gak apa-apa. Karena biasanya kalau misalnya kalian udah ada rencana dan itu gak kalian buat rencananya ketika pagi,
atau enggak kalian rekap dulu pas paginya kalian mau ngapain. Misalnya gini, biar gampang ya aku kasih analogi atau contoh. Misalnya kalian siang-siang tiduran pakai HP habis pulang sekolah, main nih, aku lagi main sosmed, nanti cuci baju jam 1, sekarang kan masih jam 12, ya udahlah aku main sosmed dulu. Habis makan sosmed lagi, ya udah jam 1, ya nggak apa-apa lah, nanti aja jam setengah 2 main sosmed lagi, ya nggak apa-apa lah, nanti jam 2 aja sekalian daripada setengah 2 nanggung. Akhirnya dalam hari itu dia nggak ngerjain cuci baju. Kenapa? Karena memang dia nggak ada jadwalnya, dan dia memang dari awal pondasinya hanyalah spontanitas. Jadi bisa dibilang ketika kamu mudah untuk membuat sesuatu, maka kamu juga mudah untuk memutuskan untuk gak melakukannya. Maksudnya ini dalam hal rencana ya. Kalau misalnya rencananya itu udah susah, kalian rancangnya harus membayangkan ini itu, menurutku kalian jadinya lebih mudah untuk kayaknya memang harus dilakuin, dan ini sudah jadwalnya gitu. Ya mungkin gak teratur itu, gak on time. Misalnya aku tadi rencana bersihin gudang jam 9, tapi realisasinya jam 10. Jadi memang setelah punya jadwal ini, aku memang gak on time itu, tapi maksudnya aku sudah ada pemikiran yang penting dikerjain dulu, selesai nggak selesai yang penting aku udah kerjain. Dan itu mindsetnya beneran beda gitu. Ketika kalian udah ada mindset kerjain dulu, selesai nggak selesai nanti, itu jadinya lebih enak gitu. Jadi walaupun kalian udah nggak selesai, tapi kalian tahu, oh sekarang waktunya udah bukan untuk cuci baju lagi gitu. Walaupun cuci bajunya belum selesai, maksudnya ini bukan berarti meninggalkan kewajiban, tapi maksudnya biar nggak terlalu menguras tenaga di cuci baju adalah kalian pakai jadwal, dan kalian tahu yang penting kalian cuci baju, selesai nggak apa-apa gitu. Tapi dalam artian cuci bajunya tuh urgensinya nggak besar ya. Jadi misalnya kan gini, ada yang namanya skala prioritas. Aku udah cerita berkali-kali di video channel ini. Misal gini, cuci baju kan nggak mungkin semuanya penting ya. Misal ada seragam yang mau buat besok sekolah, itu kan penting banget. Terus habis itu seragam, maksudnya kaos yang mau dipakai besok, itu penting kedua. Terus ada baju-baju yang sebenarnya bisa dikerjain besok. Nah yang aku maksud untuk melakukannya tapi nggak selesai adalah nggak semuanya kamu cuci baju, tapi yang kamu cuci baju adalah yang beneran mau dipakai besok gitu. Kaosnya mungkin 1 atau 2, celananya 1 atau 2, terus habis itu seragam yang mau dipakai besok, kan jadinya itu penting banget. Jadi kamu harus cuci baju hari ini. Setelah pakai mindset itu, jadi aku mencari tahu hal apa yang penting dari apa yang aku rencanain. Misalkan tadi bersihin gudang, jadi aku cari tahu kenapa aku bersihin gudang. Aku pengen bersihin gudang biar aku bisa masuk gampang. Jadi aku nggak perlu benerin semua yang ada di gudang yang kotor-kotor itu, tapi aku buat barang-barang yang nutupin jalan geser ke kanan atau ke kiri gitu loh. Paham gak sih? Jadi maksudnya tugasnya tuh memang gak selesai 100%, tapi pokok utama dari tugas itu udah selesai gitu. Kan gak mungkin kalian cuci baju semua bajunya itu harus dicuci semua. Kalian harus pokoknya tuh hari itu juga, detik itu juga harus selesai gitu kan, gak ada. Jadi maksudnya adalah intinya dari sebuah bahasanya ya, inti dari sebuah hal yang pengen kalian lakukan, itulah yang kalian kejar. Jangan kejar yang sebenarnya bisa dilakukan besok deh gitu loh. Ini bukan berarti untuk mengajarkan prokrastinasi atau menunda-nunda, tapi ya daripada aku kelamaan jelasin, jadi terima kasih sudah menonton. Terima kasih banget yang beneran ya, ini beneran dari hati. Terima kasih yang udah nonton. Itu mungkin agak membuatku jadi lebih jujur dan gak terlalu membuka sesuatu di internet gitu. Karena dulu awal-awal aku membuat video kayak gini, aku terlalu terbuka, dan itu sangat mengkhawatirkan. Karena dulu aku mikirnya gak mungkin ada orang yang nonton gitu kan. Tapi ternyata kemarin ada yang nonton, dan itu agak mengagetkan sih. Jadi beneran terima kasih.
Video ini mungkin gak bakal gue edit, tapi bakal gue masukin ke playlist produktivitas. Karena sekarang hari ke-14 dan peraturannya adalah hari yang genap itu gak bakal niat. Terima kasih sudah nonton, dadah.